Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi di pelajaran matematika bersama saya. Hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung pada kali ini kita akan membahas tentang volume tabung dan kerucut. Materi pertama kita adalah volume tabung. Sebelum kita masuk ke materi volume tabung atau bagaimana mencari volume tabung, Bapak akan menayangkan sebuah tayangan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Silakan menikmati sejenak. Ini adalah sebuah peninggalan situs purbakala yang kita kenal dengan Batu Soon. Batu Soon itu memiliki tinggi sekitar 25 meter. Kamu bisa melihat betapa menakjubkannya peninggalan purbakala ini. Terdiri dari batu-batuan kuno yang diharapkan kalian bisa melestarikan kearifan lokal yang ada di kabupaten kita sendiri. Itu bentuknya kamu lihat. Baik, itu anak-anak sekilas tentang Batu Soon yang ada di Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya kita lihat landscape atau gambaran Batu Soon dilihat dari sisi di depan. Kalau kita lihat atau kita hubungkan dengan bangun ruang sisi lengkung, ini menyerupai sebuah tabung. Kamu bisa melihat seperti ini, sebuah tabung. Nah, bagaimana mencari volume tabung? Kita akan melakukan sebuah percobaan. Potonglah tabung menjadi 12 bagian seperti gambar berikut ini. Kita potong menjadi 12 bagian. Ini tingginya, sedangkan ini jari-jarinya. Kita potong nanti sehingga membentuk sebuah prisma seperti ini. Ini juring, ini juring ini kita potong sebanyak 12, kita susun seperti ini. Nah, sehingga ada ini tingginya, ini R-nya tadi, jari-jarinya, dan ini adalah kelilingnya, setengah keliling. Di sini keliling, ini keliling. Untuk mencari volume prisma, kita sudah belajar di kelas 8 sebelumnya bahwa untuk mencari luas volume prisma adalah luas alas dikali tingginya. Volume prisma, luas alas prisma dikali tinggi prisma. Luas alas tabung adalah berupa lingkaran.
luas lingkaran adalah kita ketahui PR kuadrat pada saat di kelas 8, sedangkan dikali tingginya. Sehingga volume tabung secara sederhana bisa dengan menggunakan rumus PR kuadrat. Jadi volume tabung sama dengan PR kuadrat kali tinggi. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah tabung mempunyai jari-jari 35 cm dan tinggi 50 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Jawabnya volume tabungnya, rumusnya tadi PR kuadrat T. Pi-nya 22/7, jari-jarinya 35 karena kuadrat dikali 35, sedangkan tingginya 50 cm, sehingga didapat 192.500 cm3. Berikutnya kita mau menemukan rumus volume kerucut. Materi yang kedua adalah menemukan rumus volume kerucut. Ini adalah gambar gunung yang ada juga di Kabupaten Bondowoso. Kita perhatikan dulu tayangan berikut ini. Akhirnya sampai juga di puncak Kawah Hurung. Kalau dari sini masih dari samping nih. Kalau sekarang dari belakang saya kelihatan dasar dari kawahnya. Tuh, dan sejauh mata saya memandang semuanya hijau di sini. Kawah Hurung terletak di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol. Berkat keunikannya, Kawah Hurung berpotensi menjadi salah satu geosite di Kabupaten Bondowoso. Puncak Kawah Hurung ini berada di ketinggian 1.500 mdpl. Dan kenapa Kawah Hurung ini dikasih nama Wurung? Karena menurut orang setempat di sini, Wurung artinya gagal atau tidak jadi. Karena kawahnya tidak berisi air atau kosong. Nah, makanya dikasihlah nama Kawah Hurung. Ratusan ribu tahun lalu, area Kawah Hurung merupakan satu kompleks pegunungan kawah ijen purba. Adanya lubang atau dasar di Kawah Hurung menandakan pernah ada aktivitas gunung api, tetapi telah selesai. Hasil letusan gunung ijen purba pula yang menyebabkan tanah yang ada di sekitar Kawah Hurung subur hingga menjadi padang savana. Baik, itu tadi adalah pemandangan yang ada di Kawah Hurung. Kawah Hurung itu adalah salah satu destinasi wisata yang menjadi andalan Kabupaten Bondowoso, juga termasuk kawasan Ijen Geopark yang sekarang menjadi program pemerintah kabupaten supaya bisa diakui oleh UNESCO secara internasional. Nah, Bapak tidak membahas tentang bagaimana destinasi wisata tersebut. Bapak hanya membahas tentang bentuk apa yang bisa kita masukkan ke materi kita, yaitu kerucut. Tapi alangkah baiknya kalau kalian dengan keluarga atau dengan teman-teman pada saat hari libur, kalian bisa mengunjungi destinasi wisata ini menjadi tujuan wisata kalian, karena betul-betul luar biasa pemandangannya. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita lihat bentuk kubahnya itu seperti kerucut seperti ini, kamu lihat. Ini T, ini R, sedangkan sisi miringnya ini kita sebut kalau di kerucut adalah sebagai garis pelukis. Kita akan mencari atau menemukan rumus volume kerucut. Kita akan melakukan percobaan, harus menyediakan wadah yang berbentuk tabung, satu yang berbentuk tabung dan satu berbentuk kerucut, yang mempunyai jari-jari dan tinggi yang sama. Kita lakukan, isilah kerucut ini, wadah kerucut ini dengan air sampai penuh. Kemudian kita tuangkan ke dalam tabung yang jari-jari dan tingginya sama. Kita lakukan percobaannya. Jadi kita isi penuh air, kita tuangkan ke dalam itu. Nah, itu satu.
1, kemudian kita masukkan 2, kita masukkan lagi 1 lagi, 3, dan ternyata setelah melakukan 3 kali mengisi air di dalam wadah kerucut ini sampai penuh kemudian dituangkan ke dalam tabung, ternyata setelah 3 kali tabung berisi penuh, sehingga bisa disimpulkan bahwa tabung tersebut terisi penuh dengan 3 kali menuang air dengan menggunakan wadah kerucut. Artinya wadah yang berupa kerucut ini sepertiga dari volume tabungnya. Sehingga kesimpulannya adalah volume tabung itu tadi kan 3 kali volume kerucut. Padahal volume tabung adalah PR kuadrat T. Sehingga 3 kali volume kerucut. Kalau volume kerucutnya saja berapa? Ya PR kuadrat T sebagai volume tabung dibagi dengan 3. Sehingga volume kerucut sama dengan sepertiga dikali PR kuadrat T. Kita lakukan contoh soalnya. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 30 cm. Tentukan volume kerucut tersebut. Jawabnya, volume kerucutnya rumusnya adalah sepertiga PR kuadrat T. Kita masukkan jari-jarinya 14 kali 14 karena kuadrat, terus dikali 30 sebagai tingginya, didapat 6160 cm kubik. Demikian materi kali ini. Tetap semangat dan go Geopark Bondowoso, go internasional atau mendunia. Kemudian gerakan sekolah menyenangkan, berbagi dan berkolaborasi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.